Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Bunga Adrianisa dengan NIM 2204197, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam video ini, saya memenuhi tugas etika administrasi publik, yang mana tugasnya adalah membuat video presentasi, yang mana saya akan menjelaskan tentang manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar perencanaan pembangunan, peranata pembangunan. Manfaat etika administrasi negara. Yang pertama, menunjukkan pemerintahan yang bersih, efisien, ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, walau datang dari orang per orang ataupun sekelompok orang. Tiga, menghargai perbedaan jujur dalam persaingan. Empat, menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang berpikiran, keterbukaan, rasa tanggung jawab, dan tanggap aspirasi rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Fungsi etika. Satu, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni untuk keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Dua, sebagai pedoman acuan bagi administrasi publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ciri-ciri perencanaan pembangunan. Satu, tersusun secara lengkap dan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk sektor swasta. Sektor swasta dalam perencanaan sangat penting karena mereka sering memiliki sumber daya, teknologi, dan inovasi yang dapat mendukung pembangunan. Mereka juga menjadi motor pergerak ekonomi yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan investasi. Dua, memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu. Perencanaan yang baik selalu didasarkan pada pemahaman tentang kondisi ekonomi sebelumnya. Evaluasi perekonomian masa lalu membantu memahami apa yang berhasil dan apa yang gagal, sehingga rencana ke depan dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Ciri-ciri perencanaan pembangunan. Yang ketiga yaitu merinci tujuan dan prioritas pembangunan. Perencanaan yang baik harus merinci tujuan pembangunan dengan jelas. Tujuan-tujuan ini mencerminkan visi jangka panjang yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti meningkatkan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keempat, menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan yang spesifik. Tujuan pembangunan harus diterjemahkan ke dalam target yang spesifik dan terukur. Misalnya, jika tujuan adalah mengurangi kemiskinan, target spesifik mungkin berupa pengurangan persentase tingkat kemiskinan dalam periode tertentu. Ciri perencanaan pembangunan yang kelima yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas. Perencanaan yang baik harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi global, regional, dan nasional. Misalnya, perubahan dalam teknologi, politik, atau iklim ekonomi global harus dapat direspon dengan penyesuaian kebijakan. Keenam, pengawasan dan evaluasi. Rencana yang baik mencakup mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mengukur keberhasilan memberikan umpan balik untuk penyesuaian jika diperlukan. Ciri perencanaan pembangunan yang terakhir yakni keberlanjutan dan inklusivitas. Pembangunan yang baik harus mempertimbangkan keberlanjutan, baik dalam aspek lingkungan,
sosial, maupun ekonomi, ini berarti pembangunan harus dapat mempertahankan pertumbuhan tanpa merusak sumber daya alam dan ekosistem. Nah, keterkaitan etika dan proses pembangunan. Etika dan nilai moral harus diletakkan bersama dengan pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya untuk memecahkan persoalan pembangunan. Etika dan nilai harus menjadi pertanyaan dalam teori perencanaan dan praktik pembangunan. Dalam artian, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Pembangunan akan kehilangan makna jika pengorbanan kemanusiaan. Sekian presentasi dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.